Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Irmas ya, sahabat PBB beserta anggota Ikatan Remaja Masjid Jami Hidayah baru mulai lagi. Alhamdulillah perdana memulai aktivitas kegiatan Irmas, mudah-mudahan bisa istiqomah, karena kalau organisasi semacam ini yang tidak punya kas biasanya lumayan agak sulit untuk berkembang. Kenapa? Ya, karena itu uangnya nggak ada. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini FPP usul rezekinya lancar semuanya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Irmas, adik-adik, remaja putra, remaja putri, izinkan Bapak di sini untuk menyampaikan beberapa materi yang mudah-mudahan materinya daging semua. Apa tuh daging? Bergizi ya, daging semua buat kalian sebagai bekal. Barangkali ada yang belum tahu Bapak namanya siapa. Yang jelas Bapak namanya bukan Aliando. Kalau Aliando mah ganteng, ini mah biasa saja. Ya ingat, ini rata-rata kelas berapa nih? SD dia, SD, SD. Ada yang SMP kan? SMP, saya SMP. SMA ada. Di kuliah Dhamma badai kuliah, Yusuf badai kuliah. Cuma baik kuliah mungkin dengan ijazah ya. Itu prinsip Pak Ucup. Silahkan jatuhkan cita-citamu setinggi langit, karena pendidikan itu adalah aset yang sangat berharga. Kenapa sih aset? Aset itu nanti ketika kita gunakan akan menghasilkan kesuksesan. Bukan hanya uang kalau kesuksesan ya. Siapa tahu roda itu berputar, berputar ya. Jadi usia kalian ketika masih dalam pendidikan, rajin-rajinlah belajar. Kenapa harus rajin belajar? Supaya ininya jalan, diasah otaknya, sehingga ketika kita yang pintar bisa bersaing dengan orang lain. Kalau otaknya bodoh, kita tidak akan bisa bersaing dengan orang lain. Ketinggalan yang lain sudah mainnya sudah kelas Cirebon, sudah kelas provinsi, kita masih di Kedung Kencana. Nah, Usuk mulai nih mainnya kecamatan ya. Atau di Serikat Buruh misalkan, nah, itu sudah mulai kabupaten loh ya. Mainnya ngopinya jangan di Kedung Kencana saja. Silaturahmi itu membuka link ya, membuka link pergaulan. Karena kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan otak saja nih, tapi kecerdasan apa? Ada kecerdasan intelijensi, kecerdasan sikap, ada kecerdasan apa? Kecerdasan ilahi, kecerdasan doa, dan yang keempat ada kecerdasan berelasi. Nanti kecerdasan berelasi, kecerdasan pandai
bergaul ya. Si Amar lamun gaul najeng tukang minyak insyaallah kabawa sedikit usuk bergaul najeng tukang cukur minimal usuk bisa nyukur. Terus ada lagi siapa yang bergaulnya dengan supir insyaallah bisa nyupir ya. Kemudian saya bergaulnya dengan tukang bisnis insyaallah jadi pebisnis. Bergaulnya dengan orang-orang yang sukses, kita akan membawa, kita akan terbawa sukses karena ada motivasi dari teman kita, adanya penyemangatnya, termasuk kalian modal Pak Ucup. Pak Ucup mah naon sih, gitu. Tapi meskipun Pak Ucup berada di sini, Pak Ucup mainnya sudah jauh, ya, sudah jauh, ya, ilmunya Pak Ucup. Kemarin ngajar di Sumberjaya gitu. Itu link pertemanannya sudah sampai sana. Kemudian sekarang balik lagi ke sini, pengalaman yang di sana dibawa ke sini dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Terus tidak ada orang yang sukses tanpa jalur langit. Wih, keren bahasanya. Tidak ada orang sukses tanpa jalur langit. Ya, semuanya itu harus direncanakan. Kok gitu Pak? Kita harus pandai membangun mimpi. Mimpi kok mimpi sih? Membangun cita-cita. Kalau bisa kita punya catatan, ya. Catatan kita di buku. Yang punya laptop silakan di laptop. Ada 10 impian di 5 tahun yang akan datang yang harus saya raih. 10 impian itu harus yang realistis ya. Jangan sampai 5 tahun yang akan datang saya nikah ternyata kalau ini masih SMP. Realistis dong. Yang sekiranya bisa tercapai di 5 tahun yang akan datang. Contoh, sini yang SMP kelas 1, 5 tahun yang akan datang berarti lulus SMP. Kemudian masuk SMA seperti itu. Atau misalnya gini, saya punya cita-cita harus mendapatkan prestasi terbaik misalkan. Itu dikejar, mimpi itu harus direalisasikan, dinyatakan. Dengan apa? Dengan usaha, doa dan ikhtiar. Dengan usaha, doa dan ikhtiar. 10 impian itu kita tulis tuh. 1, saya harus punya ini. 2, saya harus mencapai ini. 3, harus mencapai ini. Terus ditulis, ditempel di tembok. Ketika sudah ditempel di tembok, satu persatu impian itu kita doakan. Ya Allah yang itu, ya Allah yang itu. Diusahakan. Kemudian setelah didoakan bagaimana? Setelah didoakan kita pakai strategi. Impian tersebut harus direalisasikan, harus dibuktikan dengan kenyataan. Ketika impian tersebut kurang masuk akal, kita revisi mimpinya. Jangan sampai mimpinya tidak masuk target, ternyata dipaksakan sehingga jadi mimpi yang asli, mimpi yang tidak terrealisasikan. Dievaluasi kalau misalkan tidak sesuai, beratain lah, namun beratain. Awas tuh ucapan adalah doa. Jangan sampai kita mempunyai media sosial, status WhatsApp, nurarodet, anu negatif di status ke pasien di babaturan, di status ke hancur hatiku. Ya, gara-gara diputus cinta ke status ke musuh orang senang tante tak senang tante senang. Lamun ningali status orang hancur, senangnya musuh orang. Kita jangan berbagi hal-hal yang jelek dengan orang lain di status nu positif baik, anu pikabungan baik di status WhatsApp eneng. Ulah tuh pikabungan di bejakeun ka batu karena matak jadi doa. Jadi doa jadi keur enak. Lain pamer lah.
kita bagikan. Yang jelek, contoh nih, contoh anu musibah, bukan ya barangkali ada ya. Nu karek tabrakan diuploadkeun, jadi amalnya orang kecelakaan. Bukannya nggak boleh, bukan, tapi itu adalah berbagi yang negatif-negatif. Itu malah akan menambah beban di pikiran kita, ya. Jadi tidak baik. Ya. Nu gagal, ada kegagalan, galau di statusnya, itu tidak layak untuk tayang, tidak layak tayang. Kalau sudah seperti itu, sudah memahami, contoh ya, Nika Ardila nyanyi, mama, oma, aku ingin, itu kan ucapan adalah doa. Tahun 95 Nika Ardila meninggal, tuh gara-gara nyanyi. Cacahan Nika nyanyi nama masak sendiri mandi. Sampai sekarang nyanyian itu jadi doa, sampai sekarang belum nikah lagi. Gara-gara nyanyian yang negatif, nyanyian yang negatif, nggak usah dinyanyikan ya, kalau negatif. Contoh, ada lagi nggak contohnya lagu yang negatif apa? Ayo, lagu mandul ya, gambutan lagu mandul itu negatif, atau lagu janda atau lagu gara-gara ambil duluan, itu negatif. Itu akan jadi doa. Tidak usah kita nyanyi, sudah tidak. Itu akan kenyataan terus. Tahu Irish Bella main film sama Amar Zoni, ditangkap KPK, di syutingnya jadi kenyataan dia. Ucapan adalah doa, syuting adalah doa, film yang diperankan itu adalah doa. Jadi kalau menjadi artis ulah dari jeung sawakina jeung rubiana diceritakan ke pegatan ulah dari. Karena jadi kenyataan awas itu, paham? Karena itu mindsetnya kan ke sana. Si sistem nasibnya itu akan bekerja seperti logaritma YouTube. Ketika banyak yang subscribe, banyak yang like, maka akan banyak tayang di mana? Di YouTube orang lain. Sama seperti kita. Sistem dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita banyak berdoa, maka akan banyak diijabah doa. Itu adalah sistem. Dari sistem kan. Makanya kita wajib sering baca wirid istighosah, baca waqiah. Kebanjaran aja sampai naik motor kan dapat membalik, pulangnya membalik jadi sebanyak 12 balik kali 2 tahun, alhamdulillah bisa 2.000. Itu sebagai apa? Membangun sistem. Sistem apa? Sistem hoki keberuntungan. Alhamdulillah wajib beruntung terus gara-gara baca waqiah, gara-gara baca salawat Jibril, wajib minimalnya 1000 kali dalam sehari. Banyak keberuntungan itu karena apa? Membangun sistem. Paham nggak ya anak-anak SD? Gak apa-apa, anak SD nggak paham gak apa-apa. Tapi untuk yang SMP, SMA mudah-mudahan memahami. Jadi ketika kita berdoa, wirid kolektif dalam sekian tahun dijumlahkan, maka akan terdapat kebahagiaan kolektif. Akan terdapat kebahagiaan kolektif, keberuntungan kolektif. Nah gitu ya, paham? Jadi orang yang sistem semuanya kayak logaritma YouTube, semakin banyak like, semakin banyak subscribe, maka sering muncul di beranda orang lain. Paham? Semakin banyak kita wirid salawat Jibril, berdoa kepada Allah, maka akan semakin banyak kita dijawab doa. Semakin banyak keberuntungannya. Itu adalah sistem. Bisa jadi itu adalah robotnya Allah Subhanahu wa taala melalui takdir mu'alaf dan takdir mukromnya. Paham takdir mu'alaf? Takdir yang bisa diusahakan. Takdir mukrom, takdir yang tidak dapat diusahakan. Nyambung dan materi PAI SMP 95 malam.
Ini belum nyampe ke materi yang akan Bapak sampaikan. Bisa berapa menit? 15. Waduh. Nah, guys, Ojo akan memberikan materi. Ada 5 akhlak Rasul yang akan Bapak kaji di sini. Ya. Yang pertama, akhlak Rasul yang harus kita teladani adalah, singkat saja ya, kalau itu sudah tidak akan mampu lama-lama ya. Daimal bisyri. Rasulullah adalah pribadi yang menyenangkan. Kanjeng Nabi mah pribadi anu menyenangkan. Ya kudu ditiru urang. Ulah sampai keadaannya kita malah orang lain merasa rudet dengan kita. Urang aya di hiji tempat tetangga urang kalah kahewa ka urang. Aya lain contoh akhlak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah tukang deui aya ini Kanjeng Nabi kuring asup-asup Kanjeng Nabi. Ini sudah ini teh seuing nangis. Nabi tega bisa ka mata surga. Lain kitu mah bade akan dirubah sama Allah Subhanahu wa taala jadi APD lagi mah. APD lagi. Geus teh teh muhun. Alhamdulillah. Nah itu Kanjeng Nabi tukang deui tapi deui nanya nih. Deui batas lain ngabulingnya dia mana malah asup ka surga kita ngabulin dari dengan tahu eta mah ngabulin. Jadi Kanjeng Nabi mah deui depan disenangi oleh para sahabat. Kanjeng Nabi akhlak anu kadua anu kuburan kudu diteladani nyaeta sahlul khulq. Kanjeng Nabi mah ngagaduhan akhlak anu mulia. Senyum, tukang senyum Nabi. Pasab buka bibaji akhika sodako. Senyum kepada saudaramu adalah sodako. Ya, marinya lalu menjendring senyum dari senyum. Lalu sasar lalu menjendring sama senyum seorang baik. Biar tata biar. Ya. Siga-siga yang biarkan kakak bobo ningali foto ngadiru HP senyum-senyum sendiri. Biar tata biar. Biar mata kalau bobogohan gelis ya deui. Ribu otak pabagi pelajaran. Ya bobogohan lamun bobogohan daya nama kita senyum-senyum sendiri. Pribadi yang menyenangkan Kanjeng Nabi. Ya. Neng pernah ngamuk teh kalau rencangan. Si Neng si Eca Eci pernah ngamuk kasih teteh. Ya, ngamuk atau disadiakan bakal hayang, disadiakan naon buah mewah pokoknya mah. Cuman nu gaduh ruminan teh, ya kenawar-nawaran acan. Eca Eci ulah eta anu ngadarna. Iya tak, bubuk miskin baik si Neng mah. Nyeri hati teh Neng. Nyeri hati teh. Tapi aya si Eca Eci amun ngakaman musuk. Manusuk tegadunan namun gaduh raginan jeung opak tapi manusuk somea. Punten Neng bumi aja dawon. Neng sak saya aya cai bodas sareng raginan ditampi atur nuhun manusuk. Senang mana? Pertama tamu kedua, bukan kedua. Maka ketika ayat tamu kauran hadir, tegenging jute, tegenging jaim. Ketika ada tamu, babaturan kauran terima dengan apa? Wajah yang somea. Senyumanmu terhadap saudaramu adalah sodako. Yang ketiga, akhlak Nabi yang harus kita teladani adalah layyinul janib. Kanjeng Nabi memiliki hati yang sangat lembut. Kanjeng Nabi hatena lembut. Contoh hatena lembut saha
Aya anak TK teh udah TK mah lucu lain, lucu. Sering nangis? Sering nangis karena hatinya lembut. Kanjeng Nabi ge lamun doa salat sering nangis. Kenapa? Karena hatinya lembut. Kanjeng Nabi mah teh lembut. Jadi senang karena ibadah. Kanjeng Nabi lamun sholat pikir ada palsukuna bengkak-bengkak. Siti Aisyah radhiyallahu anha naros Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan geus dijamin asup ka surga. Nah bagieu bisa Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, apakah engkau tidak mau pribadi saya menjadi hamba yang bersyukur? Oke, kita dah kurang menjadikan ke Allah menjadikan hamba yang bersyukur. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sangat giat sekali terhadap ibadah. Kanjeng Nabi nama manusia terviral. Mun ada disebutkan Kanjeng Nabi. Syadana Muhammadar Rasulullah. Ada di mana? Di kedua baca Rasulullah. Pindah kali itu katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bondan besar ada di asyhadu anna Muhammad ayat renang teh. So, salam dunia tiap detik nama Kanjeng Nabi Muhammad disebut. Mun cek ibaratkan miliaran orang, jutaan orang menyebut nama Nabi Muhammad. Aca kata mengharapkan maca syahadatul ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi disebutin Nabi. Beri salah nih salah. Kudu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu nuka tilu, nuka empat. Akhlak Nabi kudu kurang diteladani nyaeta wala ayyabin. Rasulullah mah insana tidak pernah mencela orang lain, jangan pernah ngabuli, ya, jangan pernah ngecek, kemarin ngecek, kan hidup kerebut hidup, kalau galing kerebut galing. Kanjeng Nabi mah tara ngabu, tara mencela orang lain. Hebatnya Kanjeng Nabi. Nu kalima wala musyafik. Kanjeng Nabi mah teu pernah masjid, teu pernah pikir. Mun aya mah kurang ge barang beres. Insyaallah kurang diajar untuk tidak pelit. Nu arana pelit dina agama kabagi dua. Hiji bakhil. Nu kadua syuk. Ari bakhil mah pelit jang sorak. Pelit kabatur tapi teu pelit kada. Lamun aya jalan wali songo nyangka hate yang sasorangan yang baik. Mawa leupet nya hiji, mawa tempenya hiji, teu niat rek babagi. Karena naon kitu? Bakhil. Tah, leuwih parah masuk. Aisuk naon suk? Pelit jang sorangan, pelit jang batu. Mun rek jalan-jalan, mun rek renang, karaban bawaan naon? Soalnya kafir itu diberi kubah, terus mau orang pasti diberi dari pasti diberi dari mampus panitia. Ternyata untuk memberi puasa itu kalau jadi kumaha mending alayadul kuliah khairu min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ayeuna lebih baik. Anak yatim banyak, anak yatim senang sehari-hari di pasianku nubeunghar. Tapi anak yatimnya tak kudu boga niat. Urang ayeuna dibere api yakin, engke urang nyarek nu
sukses, amin ya robbal alamin. Pas sabaran itu 25 banyak banget. Stop aja, stop dulu.